Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan dan menjanjikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebuah gambaran yang sangat indah, yaitu berupa syurga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-72, wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala juga telah menjanjikan kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang ingkar, kepada orang-orang yang selalu hanya mengikuti hawa nafsu di dunia ini. Allah telah menjanjikan kepada mereka itu adalah berupa neraka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-10. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Sesungguhnya orang-orang kafir, harta benda dan anak-anak mereka sedikit pun tidak dapat menolak siksa Allah pada mereka, dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjauhkan kita daripada api neraka. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sudah sangat jelas bagi kita di mana tempat bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan di mana tempat orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak ada satupun hal-hal yang menyebabkan kita menuju ke syurga. Semua Allah telah memerintahkannya. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada satupun hal-hal yang akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Innahu laisa syai' yuqarribukum ilal jannah illa qad amartukum bihi wa laisa syai' yuqarribukum ilan nar illa qad nahaitukum an. Sesungguhnya tidak ada satupun hal yang akan mendekatkan kalian ke syurga, melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Dan tidak ada satupun yang mendekatkan kalian ke neraka, melainkan aku telah melarang hal itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah melalui Rasul telah mengajarkan kepada kita mana jalan menuju ke syurga dan mana jalan yang menuju ke neraka. Namun sayangnya, hujibatun nar bisyahwa wa hujibatul jannah bil makarih. Jalan menuju ke neraka adalah dengan sesuatu yang disukai, yang dicintai oleh hawa nafsu. Sedangkan jalan menuju ke syurga adalah hal-hal, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Maka tidak perlu heran
kalau kita memperhatikan, masih banyak di antara manusia yang lebih memilih jalan ke neraka daripada jalan menuju ke surga. Walaupun yang dia katakan, dia nanti kalau mati ingin masuk surga dan dia tak pernah mengharapkan neraka. Namun realitanya yang kita perhatikan hari ini, kebanyakan manusia itu berbondong-bondong untuk mencari jalan ke neraka, dan sangat-sangat sedikit yang mencari jalan ke surga. Kita mungkin bisa kita perhatikan di jamaah-jamaah salat wajib. Kita perhatikan jamaah salat subuh. Bahkan Rasul mengingatkan kita, raka'atan qabla al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun sayangnya, karena ini tidak disukai oleh hawa nafsu, maka sangat banyak di antara kaum muslimin yang tidak menarik dengan tawaran Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak menyesal nanti, maka mari kita perhatikan ada beberapa permintaan penghuni neraka nantinya di hari akhirat, di saat penghuni surga dimasukkan ke dalam surga dan penghuni neraka dimasukkan ke dalam api neraka. Maka penduduk neraka akan meminta kepada Allah. Ada 4 hal yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 107 sampai 108. Rabbana akhrijna minha fa in udna zalimu qala khsa'u fiha wa la tukallimu. Penghuni neraka mengatakan, ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, keluarkanlah kami daripada neraka dan kembalikan kami ke dunia. Maka jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Kemudian apa jawaban Allah? Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Jangan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penghuni neraka nanti meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia dikembalikan ke dunia. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Dia tidak mau lagi menjadi orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri. Lalu sampai dia mengatakan, kembalikan kami ke dunia. Kalau kami kembali ke dunia, kemudian kami akan mengulangi amalan-amalan kami yang jelek dulu. Yang dengar azan tak ke masjid, yang punya harta lalai dengan hartanya, yang punya pangkat dan jabatan lalai dengan pangkat dan jabatannya. Mereka mengatakan kami tidak akan lagi seperti itu. Tapi bahasa itu keluar tatkala mereka sudah berada di dalam api neraka. Karena mereka sudah tidak tahan. Bagaimana sedihnya, bagaimana pedih azab api neraka Jahannam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana siksaan penghuni neraka yang paling ringan? Inna adna ahlan nar azaba yanta'ilu bina'lai min nar yaghli dimaghuhu min hararati na'laihi. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya azab yang paling rendah dari penduduk neraka adalah seseorang yang memakai kedua sandalnya dari neraka.
otaknya pun melepuh karena panasnya kedua sandalnya. Nauzubillah. Baru memakai sandal yang Allah sediakan di dalam api neraka, kepalanya akan meleleh, terbakar, yang panasnya tidak ada bandingannya. Maka mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia. Makanya ingat, tak ada satupun manusia yang Allah kembalikan ke dunia ini. Kemudian permintaan yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 77 sampai 78. Wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Jadi penghuni neraka ini berseru, mereka berseru, wahai malaikat Malik, biarkan Rabbmu membunuh kami saja. Lalu malaikat menjawab, kamu akan tinggal di neraka ini. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena tidak sanggup menerima siksaan yang begitu pedih, yang di sana tidak ada lagi kematian. Karena kematian nanti Allah matikan. Maka tak ada lagi yang namanya kematian di hari akhirat nanti. Maka di sini penghuni neraka meminta kepada malaikat supaya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya mereka itu dimatikan saja, sehingga mereka tidak merasakan lagi azab. Dan ingat, tidak akan pernah ada lagi yang namanya kematian setelah mati. Di dunia ini ada awal kehidupan dan ada akhir kehidupan. Sedangkan di akhirat nanti yang ada hanya awal kehidupan dan tidak pernah ada yang namanya akhir daripada kehidupan. Khalidina fiha abadan. Kekal selama-lamanya. Kemudian permintaan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 49 sampai ayat 50. Wa qala alladhina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif anna yawman min al-azab. Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat? Qalu bala. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka jahanam, mohonkanlah kepada Rabb kamu supaya dia meringankan azab dari kami sehari saja. Penjaga neraka jahanam berkata, apakah belum datang kepada Rasul-Rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga neraka jahanam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang yang kafir hanyalah sia-sia belaka. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena saking tidak tahan panasnya api neraka jahanam itu, jadi mereka meminta kepada Allah itu diringankan azab 1 hari saja. Si uro mentang ilakai ba Allah supaya Allah gepupui ringan, geperingan kamu lama pun nerakanya si uro mentang.
Tapi permohonannya ditolak. Tidak diterima. Karena ingat, di neraka itu tidak ada yang ringan. La yazukuna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa ghassaq. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman selain air dan nanah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat nanti penghuni neraka meminta keringanan-keringanan itu, lalu kita sudah diingatkan, bukankah dulu telah diingatkan kepada kalian bahkan ada neraka ini? Bukankah sudah diingatkan kepada kalian dulu dengan berbagai macam kebenaran-kebenaran? Jauhi daripada maksiat-maksiat, lakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sayangi. Kalian itu semasa hidup di dunia kebanyakan benci terhadap kebenaran. Benci kepada orang-orang yang selalu mengingatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak senang mendengar ajakan-ajakan untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak senang tatkala diajak untuk salat berjamaah, masih beralasan nanti dan nanti. Bahkan mengatakan kajakah rajuli. Padahal dia orang yang beriman. Perhatikan hari ini maghrib, insya zuhur, asar. Di mana kebanyakan mereka? Bukankah mereka tahu bahwa ada waktu-waktu yang mereka harus mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun sayangnya hanya sedikit saja di antara manusia yang mampu untuk menjawab panggilan-panggilan Allah. Benci terhadap kebenaran. Benci terhadap ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Memang kadang-kadang dia tidak mengatakan benci kepada ayat Allah dan kepada hadis Rasul secara langsung. Tapi secara amalan, secara perbuatan, dia mengingkari setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permintaan yang terakhir, penghuni neraka nanti Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-50. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Qalu inna allaha harramahuma 'alal kafirin. Dan penghuni neraka menyuruh penghuni syurga, limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan Allah kepadamu. Jadi nanti penghuni neraka meminta kepada penghuni syurga. Karena penghuni syurga itu apapun yang mereka inginkan, semuanya Allah kabulkan. Allah nampakkan bagaimana penghuni syurga itu hidup bahagia, senang, memakan makanan yang tidak pernah ada di dunia, meminum minuman yang tidak pernah ada di dunia, dan menikmati kenikmatan yang tidak pernah dia rasakan di dunia. Lalu penghuni neraka ini cemburu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala,
berikan kepada kami sedikit air. Berikan kami sedikit makanan yang kalian makan. Namun apa jawaban penghuni surga? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir. Allah mengharamkan makanan dan minuman yang berada dalam surga kepada penduduk neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum terlambat, sebelum ajal datang menjemput kita, mari kita selalu introspeksi diri kita. Hari ini kita berada di tahun baru Hijriah, di bulan Muharram, yang mana ini adalah di antara bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita muliakan bulan-bulan ini dengan mengamalkan amalan-amalan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki, yaitu mati masuk ke dalam surga. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita daripada azab api neraka jahanam. Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.